Kabar akan hengkangnya Harry Maguire dari Old Trafford semakin banyak beredar. Semakin dekat Maguire pada pintu keluar Manchester. Memang sudah bukan rahasia kalau MU ingin menjual Lordnya itu. Dan meskipun Maguire ingin bertahan, ia sadar kalau posisinya di timnas Inggris akan terancam jika ia tidak mendapatkan menit bermain di klub. West Ham adalah klub yang paling dekat untuk mendatangkan Harry Maguire. Setelah dapat dana segar hasil dari penjualan Declan Rice ke Arsenal, The Hammers belum belanja satu pemain pun. Meskipun begitu, mereka cukup serius untuk membeli Maguire dari Manchester United. Terakhir, dilansir dari The Athletic, West Ham kembali mengajukan tawaran untuk Maguire. Setelah tawaran 20 juta pounds mereka ditolak, kini mereka melayangkan tawaran ganda, 60 juta pounds untuk Maguire dan Scott McTominay. Di tengah santer kabar kepergian Maguire ini, kembali muncul rumor kalau Setan Merah telah punya calon pengganti Maguire. Orang itu adalah Jean-Claire Todibo dari klub Liga Prancis, Auxerre Nice. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh wartawan transfer kesayangan semua orang, Fabrizio Romano. Manchester United telah mengirimkan perwakilan mereka untuk mengintai Todibo. Mereka mengawasi situasi Todibo dan mereka memiliki kontak. Mereka berpikir Todibo bisa jadi pengganti dan prioritas jika Maguire pergi, ungkap Romano dari channel YouTube-nya. Manchester United juga kabarnya sudah lama mengincar bek berusia 23 tahun itu. Apalagi setelah mereka gagal rekrut Kim Min-jae yang lebih memilih ke Munchen. Bahkan dari pengakuan Romano, United telah tertarik sejak bulan April. Setelah menyebutkan pada bulan April bahwa Manchester United telah mengirim pencari bakat mereka untuk mengawasi Todibo, mereka sangat awas dengan pasar transfer Prancis. Lalu apakah Todibo mau pindah ke MU? Dilansir dari Football 365, Todibo telah mencapai kesepakatan pribadi. Tapi, Nice kabarnya hanya akan melepas Todibo di harga 30 juta euro. Itu harga yang tidak terlalu mahal. Tapi pertanyaannya adalah, sehebat apa Todibo? Todibo adalah bek berusia 23 tahun, berkebangsaan Prancis yang merupakan lulusan Akademi Toulouse. Di tahun 2018, ia masuk ke tim senior Toulouse dan langsung bisa menarik perhatian. Penampilannya cukup baik untuk menarik perhatian Barcelona. Di tahun 2019, Barca pun membeli Todibo seharga 8 juta euro. Dengan harga segitu, Barca tampak telah melakukan bisnis yang cerdas. Mereka telah membeli pemain muda berbakat dengan harga murah. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, Todibo tak bisa beradaptasi di Katalan. Ia pun tak bisa menembus skuad utama Barcelona. Akhirnya Todibo hanya menghabiskan karir di Barca sebagai pemain pinjaman di klub lain. Pertama ia dipinjamkan ke Schalke di tahun 2020. Baru menjalani setengah musim, Todibo kembali dipinjamkan ke Benfica, lalu ke Nice di tahun 2021. Nice kemudian mau mempermanenkan Todibo di tahun 2021. Barca pun tak sungkan menjual pemain flopnya itu dengan harga 8,5 juta euro. Setidaknya Barca masih untung setengah juta euro dari bisnis Todibo ini. Meskipun dianggap sebagai flop di Barca, Todibo langsung bisa jadi pemain andalan di Nice. Di musim penuh pertamanya bersama Nice, yaitu musim 2021-22, Todibo mencatatkan total 40 laga di semua kompetisi dan hampir selalu bermain 90 menit di setiap pertandingannya. Kemampuan Todibo semakin meningkat di musim 2022-23. Ia bermain 34 pertandingan di Liga. Dari 34 pertandingan itu, ia memenangkan 66% duel yang dihadapi, melakukan 76 tackle dan 41 intercept, dengan hanya mengoleksi 2 kartu kuning dan 2 kartu merah. Musim 2022-23 juga jadi musim yang tak akan terlupakan untuk Todibo. Sebab di musim itu, ia sempat jadi kapten pada laga lawan Sheriff Tiraspol di ajang Conference League. Di musim itu juga, ia akhirnya dipanggil ke timnas senior Prancis. Setelah mengenal siapa itu Todibo, mari kita bahas soal kelebihan dan kelemahannya. Todibo adalah bek muda berbakat yang masih berusia 23 tahun. Masih ada beberapa tahun lagi untuk memaksimalkan skill dan kedewasaannya. Meskipun begitu, Todibo sudah memiliki beberapa kelebihan yang menonjol. Salah satunya adalah kemampuannya mengolah bola. Ia adalah seorang bek, tapi bukan sembarang bek yang fokusnya hanya membuang bola. Todibo sering terlibat dalam permainan build-up.
Ia adalah pemain yang sangat progresif, di mana itu adalah hal penting bagi seorang back untuk bisa menjadi inisiator build-up serangan sebuah tim. Di League One musim kemarin, setidaknya Todibo telah membuat rata-rata 4,65 umpan progresif per 90 menit, serta 4,01 ke lini serang per 90 menit. Todibo juga tahan dengan pressing lawan dan nyaman keluar dari zonanya untuk membawa bola ke depan. Juga tak ragu maju untuk melakukan pressing ketat untuk mencegah lawan melakukan serangan balik. Musim lalu ia telah sukses melakukan counter pressing recovery sebanyak 21 kali. Selain mengolah bola dan kemampuan pressing, Todibo juga unggul dalam duel. Musim kemarin itu, ia punya rata-rata 2,48 tackle per 90 menit. Di League One, ia memiliki rata-rata 3,61 sweeping per 90 menit dan 1,34 blok per 90 menit. Oh ya, jangan lupa juga, Nice merupakan tim yang paling sedikit kebobolan setelah Lens di Liga Prancis musim kemarin. Todibo memang mencatatkan 66% kemenangan duel udara, tapi untuk seorang dengan tinggi 190 cm, catatan itu masih bisa ditingkatkan lagi. Untuk perbandingan, Rafael Varane yang tingginya 190 cm saja telah mencatatkan 75% kemenangan duel udara. Ini jadi aspek yang penting, sebab jika transfer ke Old Trafford nanti sukses, Todibo kemungkinan besar akan dipasangkan dengan Lisandro Martinez. Martinez adalah bek yang memiliki kemampuan teknis yang luar biasa, tapi tinggi badannya yang hanya 175 cm tidak membuatnya unggul di udara, apalagi lawan para pemain Premier League yang tinggi besar. Mungkin salah satu aspek lainnya yang bisa ditingkatkan lagi adalah soal kedisiplinan. Ia telah mengoleksi 2 kartu merah di Liga musim kemarin. Itu bukan catatan yang terlalu buruk. Tapi mengingat Premier League jauh lebih sering terjadi kontak fisik, Todibo harus bisa mengontrol disiplinnya agar tak kena kartu merah lebih banyak lagi. Jika semua proses transfer Jean-Claire Todibo lancar, ia akan bisa bergabung di musim panas ini. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, ia diproyeksikan sebagai pengganti Maguire. Tapi bukan tidak mungkin kalau Todibo akan jadi pilihan utama Ten Hag, khususnya sebagai pengganti Varane. Selain itu, Todibo adalah bek berkaki kanan. Itu membuat Ten Hag akan lebih suka memainkan Todibo sebagai bek tengah sisi kanan. Itu posisi yang sering ditempati Varane. Kontrak Varane juga akan berakhir di tahun 2025. Usianya sudah menginjak 30 tahun, jadi ragu untuk memprediksi Varane akan bertahan lama di Old Trafford. Todibo akan jadi prospek jangka panjang sebagai suksesor Varane. Meskipun begitu, Todibo tidak akan begitu saja langsung mengganti Varane. Kemungkinan Ten Hag akan selalu merotasi antara Todibo dan Varane. Lagi pula, Todibo juga masih lebih lemah dalam duel udara dibanding Varane.